Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis kelas 6C akan mempresentasikan Bike Backup. Bike Backup adalah aplikasi jasa online pencari bengkel terdekat. Kami beranggotakan Dinda Olivera, Ferdian Wesandrana Dwi Patricia, dan Muhammad Alif. Kami mengusulkan ide pembuatan aplikasi bengkel motor Bike Backup merupakan ide dan inisiatif kami sendiri. Kami melihat pangsa pasar karena banyaknya pengguna motor di Indonesia. Kerusakan di jalan merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan. Mencari bengkel yang sesuai serta bisa dipercaya merupakan hal yang sulit. Oleh sebab itu, kami mengusulkan ide menciptakan aplikasi online yang di dalamnya terdapat pencarian bengkel motor. Alasan utama kami dalam mengembangkan ide ini adalah untuk mengembangkan UMKM bisnis bengkel kecil atau bengkel yang tidak resmi agar tidak dipandang sebelah mata oleh konsumen. Karena dari sudut pandang kami, bengkel-bengkel kecil masih kurang dipercaya oleh para pengguna kendaraan. Mereka masih lebih percaya kepada bengkel-bengkel besar atau ternama. Padahal bengkel kecil tidak kalah ilmunya dengan bengkel besar. Meningkatnya antusias masyarakat terhadap otomotif, terutama aktivitas touring, serta kurangnya aplikasi sejenis sehingga minim persaingan, menjadi peluang bagi kami untuk mengembangkan ide ini. Jasa utama yang kami tawarkan dalam aplikasi Bike Backup ada 3. Pertama, layanan bengkel terdekat. Layanan ini berguna mencari bengkel terdekat dari titik lokasi customer, sehingga customer dapat mengestimasi jarak yang ditempuh untuk sampai ke bengkel. Layanan kedua yang kami sediakan adalah towing atau penarikan. Apabila kerusakan yang terjadi parah dan tidak memungkinkan untuk dikendari, maka jasa layanan towing dapat dipilih oleh customer. Jasa layanan towing ini berguna untuk mengangkut motor yang tidak bisa dikendarai agar sampai ke bengkel terdekat. Layanan ketiga yang kami sediakan adalah bengkel berjalan. Bengkel berjalan adalah layanan bengkel yang datang ke lokasi customer. Adapun syarat utama untuk memilih layanan ini yaitu kerusakan yang terjadi tidak parah. Contohnya, rantai penggerak yang putus, CVT putus, bannya pecah, dan tidak terjadi kerusakan pada sektor mesin. Aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek yuridis. Bentuk badan usaha, yaitu perseroan terbatas. Bisnis yang dijalankan adalah bisnis jasa aplikasi online Bike Backup. Lokasi usaha kantor pusat berada di Malang. Yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Pada aplikasi Bike Backup terdapat 3 layanan utama, yaitu layanan pencarian bengkel, layanan towing atau penarikan, dan yang ketiga adalah layanan bengkel berjalan. Berikut teknis dari ketiga layanan tersebut. Layanan pencarian bengkel merupakan tujuan utama kami dalam membuat aplikasi ini. Layanan ini berguna untuk mencari bengkel terdekat untuk membantu pengendara motor yang rusak. Setiap bengkel yang masuk dan terdaftar pada aplikasi kami disediakan penilaian rating yang dinilai oleh pelanggan langsung. Sistem rating ini berguna untuk memfilter dan menunjukkan pelayanan bengkel tersebut. Layanan yang kedua adalah layanan towing, yaitu layanan towing dapat dipilih apabila kerusakan yang terjadi itu parah dan tidak memungkinkan untuk dikendarai. Jasa layanan towing yang bisa dipilih. Jasa towing berguna untuk mengangkut sepeda motor dan dibawa ke bengkel terdekat. Siapa saja bisa masuk dan terdaftar dalam memberi jasa towing dalam aplikasi Bike Backup dengan syarat memiliki SIM dan mobil backup untuk mengangkut sepeda motor. Layanan ketiga adalah layanan bengkel berjalan, yaitu layanan bengkel yang datang ke lokasi kita. Pada aspek teknologi aplikasi Bike Backup, pembuatan software aplikasi dilakukan oleh kami sendiri dengan ilmu autodidak dan mengikuti pelajaran online tentang tata cara pembuatan software aplikasi. Software aplikasi ini didesain untuk bisa beroperasi pada Android dan iOS. Dalam satu aplikasi terdapat 2 software. Software pertama dikhususkan untuk customer dan software kedua dipergunakan oleh bengkel yang terdaftar. Desain dibuat sederhana agar pengoperasian lebih mudah dan tidak mengurangi keindahan dan estetik seni. Kemudian untuk perincian biaya pada aplikasi ditambahkan agar konsumen mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan termasuk biaya administrasi penggunaan platform Bike Backup. Pendesainan fitur pembayaran melalui online yang bisa bekerja sama dengan pembayaran online lain disediakan. Pembayaran sendiri bisa dilakukan online maupun offline. Rincian biaya bisa diinput manual oleh bengkel yang terdaftar
dalam aplikasi dan ditujukan kepada customer yang bersangkutan. Pada kedua software, baik software customer dan bengkel, memiliki riwayat rincian pembayaran. Pada pembayaran online, akan langsung dipotong biaya jasa platform aplikasi baik backup, sedangkan offline akan dibebankan kepada bengkel dan kemudian akan ditransfer ke rekening dalam aplikasi. Apabila bengkel tidak menyetorkan, maka software akan otomatis ke shutdown dan meminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Pada lanjutan aspek teknis dan teknologi, setelah melakukan desain dan pembuatan aplikasi, tahap berikutnya melakukan uji coba dan uji testing. Pada tahap ini dilakukan testing aplikasi yang telah dibuat untuk dianalisis guna menemukan beberapa kekurangan yang dapat kami sempurnakan lagi. Dalam tahap testing juga dilakukan evaluasi pada desain, apakah mudah dioperasikan atau tidak, serta memperbaiki kekurangan yang ada. Setelah diuji coba dan dilakukan perbaikan, maka tahap terakhir adalah finalisasi. Dengan ide program aplikasi baik backup yang telah dibuat dan dikembangkan, maka telah dapat diluncurkan dan dioperasikan pada smartphone masyarakat secara luas. Sehingga tujuan dari BKMK, baik backup, telah tercapai, yaitu untuk memudahkan para pengendara motor dalam mencari bengkel di sekitar mereka. Ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar, dengan jumlah pengguna kendaraan di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat, kami mendefinisikan siapa saja yang akan menjadi target pasar. Kami memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang bisnis. Target pasar utama kami adalah orang-orang yang berkendara jauh, pecinta touring, orang mudik, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memudahkan mereka bila terjadi kendala di jalanan untuk mengakses dan mencari bengkel terdekat. Pada aspek pemasaran, yang kami lakukan adalah memanfaatkan sosial media melalui para influencer otomotif. Ini tentu menjadi peluang yang besar untuk menarik perhatian anak-anak muda yang mencintai otomotif. Influencer yang kami target untuk promosi adalah 3 YouTuber yang cukup besar, yaitu Motomobi, Taufik TMC Vlog, dan Iwan Banaran. Kami memilih 3 YouTuber tersebut karena banyaknya pengguna YouTube yang menonton video mereka, sekaligus konten mereka yang terkait otomotif selaras dengan aplikasi yang kami buat. Aspek finansial. Pada aspek finansial, kami akan menampilkan 3 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu tentang rincian pendapatan dan biaya. Rincian pendapatan jasa platform 50 kali Rp2.000. 50 merupakan analisis kami dari seberapa banyak dalam satu hari terjadinya transaksi. Kemudian Rp2.000 merupakan tarif atau administrasi dari layanan aplikasi baik backup. Sehingga per hari kami akan mendapatkan income 100.000. Sehingga per bulan 100.000 akan dikali 30 menjadi Rp3 juta. Biaya setiap 6 bulan sekali, kami membebankan biaya pembuatan aplikasi, biaya update aplikasi, dan biaya promosi setiap 6 bulan sekali. Untuk biaya pembuatan aplikasi, biayanya yaitu 2 juta, update aplikasi 2 juta, dan promosi 5 juta. Tabel yang kedua yaitu rincian modal. Modal disetor oleh anggota kelompok kami, yaitu Dinda Olivera 2 juta, Ferdan Wisandrana 2 juta, Dwi Patricia 3 juta, Muhammad Alvin 3 juta, sehingga total modal yang kami dapat untuk investasi awal adalah 10 juta rupiah. Lanjutan dari aspek finansial tadi yaitu tentang arus kas. Di sini per awal investasinya dari modal awal tadi yaitu 10 juta. Untuk pendapatan jasanya 3 juta dan biaya yang kami bebankan yaitu setiap 6 bulan sekali berjumlah 9 juta. Berikut tabel arus kas kami. Aspek kelima adalah aspek organisasional. Dalam menjelaskan bisnis pendirian usaha ini, dibutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, pemilik telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan yang dapat membantu menjalankan bisnis. Antara lain yang pertama itu ada direktur utama, wakil direktur. Di bawah wakil direktur ada 3 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer karyawan front office dan pemasaran, dan manajer bidang IT. Aspek persaingan. Pesaing pada bisnis aplikasi baik backup bisa dibilang cukup minim. Hal ini dikarenakan masih belum ada aplikasi sejenis yang dikenal oleh masyarakat. Satu-satunya pesaing pasti dari aplikasi baik backup adalah informasi dari komunitas-komunitas otomotif terkait bengkel yang terpercaya. Namun, pesaing ini dapat dimanfaatkan oleh kami apabila aplikasi ini sudah diluncurkan. Kemudian, aspek kajian SKB atau AMDAL.
Limbah dari bisnis yang kami jalankan sebagian besar akan berupa limbah rumah tangga akibat dari operasional kantor perusahaan. Oleh sebab itu, limbah yang kami hasilkan akan dipisah sesuai kategori limbah tersebut dan akan diserahkan ke TP terdekat atau perusahaan daur ulang limbah. Selain itu, kami juga akan menerapkan kebijakan reboisasi setiap setahun sekali agar perusahaan kami tetap berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan. Dari hasil analisis kami, penyedia jasa aplikasi pencari bengkel terdekat ini mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih, antusiasme masyarakat terhadap otomotif yang meningkat membuat usaha ini dapat memberikan peluang yang baik untuk dijalankan dan dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Untuk kedepannya, usaha ini bisa ditingkatkan dengan menjual jasa yang kami tawarkan dari pencarian bengkel sepeda motor berkembang menjadi bengkel mobil dan truk dengan menggunakan aplikasi Bike Backup ini. Usaha ini kami harapkan bisa membuka lowongan yang lebih luas lagi terhadap masyarakat. Dalam menjalankan usaha aplikasi Bike Backup ini, layanan yang baik serta ketepatan akurasi data merupakan upaya utama kami agar tidak sampai kehilangan pelanggan dan konsumen menjadi konsumen tetap. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.